Tes satu dua, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PHR dimanapun berada. Selamat bergabung di episode ke-12 OTD Rokan, obrolan of the day Pertamina Hulu Rokan. Saya Ari Rahmadi, saat ini bekerja sebagai Head of Legal Counsel Pertamina Hulu Rokan di zona 4. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan ngajakin Sobat PHR nih untuk sama-sama kita berdiskusi ringan ya di bulan Ramadan tentang detox Ramadan ya. Saya akan menyapa nih Sobat PHR sudah bergabung nih, ada Armelia di Jakarta. Selamat bergabung. Di sini ada juga siapa lagi nih? Ada Mas Aryawan ya. Mas Aryawan sudah bergabung juga. Halo. Ada Mas Andis. Dan juga bisa memberikan komen ya nanti di sini ya, karena 5 penanya terbaik nanti akan mendapatkan sesuatu yang spesial dari Pertamina Hulu. Ada yang nanya lowongan kerja nih. Untuk lowongan kerja lagi buka kok, tapi tempatnya nggak di sini ya. Nanti bisa cek di website langsung. Saya nggak sendirian, saya akan bergabung dengan rekan saya. Saya akan invite terlebih dahulu. Ada dari medical, Dokter Maulida, dari senior engineer ada Mbak Dian ya. Kita coba invite mereka. Oke, sudah bergabung. Dokter bisa tes suaranya dulu? Tes suaranya, dokter. Oke, suaranya masih belum. Dari Mbak Dian, suaranya bisa dicoba, Mbak? Oke, Mas Ari, Assalamualaikum. Suara saya ke Mas? Waalaikumsalam. Suaranya sangat Nah, jelas, Mbak Dian pun juga sangat segar gitu ya. Walaupun masih berpuasa ya, Mbak ya? Insya Allah Mas Ari puasa juga ya. Insya Allah, amin. Oke. Dokter Ini kayaknya masih belum. ya, kayaknya Pak Dokter lagi coba ini ya, coba untuk cek soundnya ya. Oke, baiklah Sobat PHR dimanapun berada. Jadi sekarang nih udah hitungannya waktu ngabuburit ya, ngabuburit berfaedah bersama OOTD Rokan. Puasa sudah hari ke-17, tapi kayaknya masih ada nih yang lemes-lemes sudah jam segini ya. Kurang semangat kerja saat berpuasa. Nah, ini Sobat PHR, kita akan sama-sama ngebahas mengenai detox Ramadan ya. Jadi, tema kita adalah detox Ramadan, tingkatkan kebugaran dan keimanan selama di bulan Ramadan, selama berpuasa. Saya juga nanti akan tahu nih suka dukanya kalau lagi kerja selama bulan puasa di lapangan ya. Mungkin Mbak Dian nih nanti akan sedikit sharing kira-kira seperti Yes. apa. Lapangan migas itu kan biasanya terkenalnya kan panas gitu ya, terik gitu ya. Tapi nggak becek ya Mbak Dian ya. Kalau panas terik nggak becek ya. Mas tergantung situasi ya. Oh, tergantung situasi juga. Oke, baiklah. Jadi saya Tergantung kembali cuaca. memperkenalkan ya. Narasumber saya di sini ada dua yang sudah bergabung bersama saya. Ini ada Mbak Dian sebagai senior engineer petroleum di WK Rokan, dan juga satu lagi nih saya terima lagi Dr. Mauli Darman ya sebagai medical and health di Pertamina Hulu Mas Rokan. Ari, sorry, bisa dengar suara saya? Wah, ini Mas, clear banget dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bayar pulsa nih. Ternyata orang Pertamina pulsanya juga harus bayar dulu ya. Saya pikir sudah otomatis ditanggung perusahaan ya. Enggak ya. Oke, baiklah. Sobat PHR, jadi live kali ini kita akan membahas mengenai detox Ramadan, bagaimana meningkatkan kebugaran dan keimanan selama Ramadan, dan juga sharing dari experience rekan-rekan yang bekerja di hulu migas ya. Dan juga nanti kami juga menginvite Sobat PHR untuk memberikan komen dan pertanyaan, dikarenakan akan ada 5 voucher link aja yang nanti akan diberikan kepada Sobat PHR yang sudah berpartisipasi tentunya. Pemenang akan dipilih dan akan langsung diumumkan pada saat acara berakhir. Baiklah, kita akan mulai ya. Segmen 1 ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan dua narasumber kita mengenai tips anti lemas saat berpuasa. Biar lebih fokus, saya matikan dulu kolom komentarnya ya, biar nanti di screen-nya lebih clear. Oke. Oke, baiklah.
sekali lagi terima kasih dokter dan Mbak Dian. Gimana nih puasanya? Lancar-lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa sudah hari ke-17, harusnya kita semakin semangat lagi nih. Karena sudah mendekati minggu 10 hari ketiga ya, di mana memang umat muslim itu harus semakin giat dalam berpuasanya. Namun bagaimana dengan kita yang sedang bekerja? Di sini kita akan minta beberapa tips dan trik dari rekan-rekan sekalian sebagai narasumber. Saya mungkin ke dokter dulu ya. Pak dokter, ini programnya OOTD ini kan juga sudah episode ke-12 ya. Mungkin sebelumnya Pak Dokter sudah pernah tahu nih programnya seperti apa Pak Dokter? Nih katanya sih ini program yang paling yahut ya, paling strategis untuk ngobrol-ngobrol sudah jam kerja tentunya. Dan suatu kehormatan nih bisa join dengan sobat-sobat OOTD pada sore hari ini nih. Makasih banyak Mas Ari. Mantap. Iya, ini udah cerah banget dengan warna merahnya ya. Dokter bisa kenalan langsung, dokter saat ini kerjanya di mana nih dokter? Oke. Ini dalam OOTD. Udah lama nih nunggunya kapan nih gilirannya medical diajak. Jadi selama ini saya masih berada di health and medicalnya Pertamina Hulu Rokan, wilayah kerja Rokan, tepatnya di bagian occupational health. Jadi kalau ada kawan-kawan yang biasa lebih sering jumpa, kalau ada isu-isu masalah pekerjaan, fitness for duty, just call me. Oke, itu ya Sobat PHR, di sini Insan Migas itu juga sudah dilengkapi oleh medical yang luar biasa ya. Jadi kebutuhan kita untuk medical sudah ada nih. Problem solvernya ya Pak Dokter. Dan juga di sini ada Mbak Dian. Wah, Mbak Dian ini tampilannya hijabers yang memang tampak sweet, tapi saya yakin dia garang di lapangan. Mbak Dian adalah seorang senior engineer. Bisa ceritakan sedikit Mbak Dian, senior engineer itu ngapain aja ya? Boleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat PHR semua, Mas Ari dan Dokter Mauli. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semua juga. Jadi senang bergabung gitu ya Mas Ari. Terima kasih sudah mengundang saya. Berkesempatan bisa sharing di sini bersama teman-teman sambil ngabuburit nih. Biasanya kita keliling-keliling cari makanan gitu ya. Tapi sekarang kita join di sini untuk bisa saling sharing pengalaman kita selama bulan Ramadan. Nah, ini cover all-nya nggak dipakai ya? Gimana Mas? Cover all-nya lagi nggak dipakai ya? Iya nih Mas, kebetulan saya lagi di kantor ya, lagi nggak di lokasi, jadi sementara pakai baju casual dulu Mas. Oke. Jadi memang senang banget. Saya Dian, senior engineer di WK Rokan, khususnya di lapangan heavy oil Duri Mas. Mungkin banyak sih teman-teman yang belum tahu Duri itu di mana gitu ya, adanya di Sumatera, di ujung dari lapangan kita gitu ya. Itu aja sih Mas, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Dian, tepatnya di Provinsi Riau ya. Jadi memang WK Rokan itu terlampar di satu struktur di Pulau Sumatera, dan juga mungkin untuk saya sendiri saat ini di Prabu Muli di Sumatera Selatan, sedangkan Mbak Dian dan Pak Dokter di Riau, bukan Riau. Baiklah, kita ngabuburit bareng ya. Oke, dalam Al-Quran nih, surat Al-Baqarah ayat 183 ya, disebutkan perintah Allah untuk umat muslim berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Ini saya mau nanya nih kepada Dokter Maulin ya. Kalau berpuasa itu, kalau image-nya anak kecil ya, kita nggak makan ya, nggak makan, nggak minum, bisa dehidrasi. Malah tapi di sini hadis menyatakan berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Nah, kira-kira nih, dokter, manfaat puasa untuk tubuh kita tuh apa? Apakah benar memang bisa mendetoks tubuh kita, sehingga at the end kita bisa bilang, puasa itu adalah sehat. Terus kalau sehat, lemes-lemesnya, malas-malasnya itu bagian dari apa ya? Ini pertanyaan saya agak langsung ya, agak beruntun, tapi mangga Pak Dokter silakan dikasih pencerahannya ya dari dunia medis dan ilmu agama juga boleh. Silakan Pak Dokter. Ya, makasih banyak Mas Ari. Jadi memang kalau mungkin itu kalau selama Ramadan ayat tadi itu yang paling famous ya, yang paling terkenal lah ya, ayat 183 Al-Baqarah tadi. Juga kutipan bahwa hadis yang mengatakan berpuasalah kamu akan sehat. Dan tadi menarik bahwa
rata-rata menekankannya di proses detoksifikasi. Apa benar sih puasa bisa bermanfaat bagi detoksifikasi? Jadi kita tahu nih, kalau kita berpuasa, paling tidak itu ada 13 jam tubuh kita nggak dapat asupan makan. Tambahan ekstra loh, di luar yang pada malam hari dalam kondisi normal. Nah, artinya apa? Selama 13 jam itu tidak dapat asupan, otomatis tidak akan ada tambahan sisa-sisa yang akibatnya radikal-radikal yang tertimbun pun akan semakin berkurang selama 1 bulan itu. Dan jangan lupa, mungkin kalau di Indonesia kita tahu 13 jam ya, tapi pernah dengar nggak bahwa di Oslo itu bisa sampai 17 jam, di London 16 jam, dan yang paling singkat itu katanya sih di Melbourne. Jadi kalau mau puasa cuma 12 jam ke Melbourne aja, course-nya kita cari kombus ya kan Mas ya. Nah, atau tadi dengan sahurnya di Jakarta, bukanya nanti di Melbourne gitu ya? Di Melbourne ya. Iya. Jadi pada waktu kita nggak makan, berarti kan tadi nutrisi berkurang, kemudian tentu sisa-sisa pencernaan metabolisme juga jauh berkurang. Dan itu akibatnya apa? Tumpukan-tumpukan sisa makanan, tumpukan-tumpukan racun juga berkurang. Nah, dengan tambahan ekstra waktu pengosongan daripada terutama saluran cerna, maka lambung, pankreas, kemudian usus, itu diberi kesempatan untuk beristirahat. Nah, tentu setiap yang sudah beristirahat akan terjadi revitalisasi. Nah, sesudah terjadi pengosongan lambung yang cukup lama, kemudian kita masukkan nutrisi yang bagus, misalnya makanan-makanan yang kaya serat, yang kaya oksidan seperti buah alpukat, ya, kemudian sayur bayam, kemudian teh hijau, dan jangan lupa coklat hitam, bukan coklat yang manis, itu juga bagus karena antioksidannya banyak. Nah, tadi apakah benar puasa dapat berfungsi sebagai detox? Iya tadi. Dengan puasa, waktu istirahatnya mulai lebih panjang, organ menjadi punya waktu untuk beristirahat, sehingga pengeluaran sisa-sisa metabolisme akan jauh lebih efektif. Itu Mas. Dan akibatnya gilirannya apa? Begitu beban tubuh tidak banyak, maka jantung mulai kerjanya semakin berkurang, kemudian pompa darah juga semakin berkurang. Tentunya akan bermanfaat, Mas Ari. Satu lagi dokter, kalau orang yang mempunyai masalah dengan gula darah ya, kan biasanya kan kalau dia telat makan suka shaking gitu ya, malah gemeteran gitu ya. Nah, kalau bulan puasa ini kira-kira mereka subjek untuk bisa puasa atau jangan puasa dulu deh, nanti kamu akan makin bergetar gitu. Gimana dokter? Oke, jadi sebenarnya tadi bahwa memang ada, kalau kita tadi dikutip salah satu hadis, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Nah, sifat daripada hadis itu kalau mau kita kajian dengan lebih dalam, salah satu perawi hadisnya itu ada yang agak lemah ya, sehingga tidak otomatis itu mengikat semua yang berpuasa pasti sehat. Kita harus melihat kondisi-kondisinya. Contoh tadi yang Mas Ari sebutkan pada kondisi-kondisi orang diabetes mellitus atau kencing manis. Kencing manis yang derajat ringan dan sedang itu tidak akan berpuasa. Karena apa? Karena tubuhnya dibantu untuk beristirahat. Artinya apa? Pada waktu tubuhnya beristirahat, kadar daripada insulinnya juga diberikan waktu istirahat, akibatnya apa? Fungsi daripada pankreas atau organ dalamnya juga akan jauh lebih bagus. Namun tentu tidak berlaku pada orang-orang yang kencing manis atau diabetesnya berat. Dan itu yang sering terjadi bahwa pada kondisi-kondisi diabetes berat, begitu orang berpuasa itu akan terjadi tremor atau getar-getar. Karena itu pada kondisi-kondisi kesehatan tertentu, ya, maka sebaiknya sebelum berpuasa cek atau konsultasilah dengan dokter, apakah saya layak atau tidak berpuasa. Bukan hanya diabetes, Mas, termasuk pada kehamilan-kehamilan awal, triwulan pertama atau triwulan akhir, itu juga harus waspada. Jadi berpuasa memang akan mengarahkan sehat, tapi kondisi individu harus kita pertimbangkan apakah seseorang layak untuk berpuasa atau belum. Itu Mas Ari. Oke, baiklah ya. Jadi ini akan saya notit ya, bahwasanya berpuasa insya Allah akan sehat, tapi kondisi individu kita yang mengetahui, sehingga apabila memang kita merasa ada hal yang harus dikonfirmasi, ya jangan sampai ke senior engineer, nanyanya ke dokter ya, gitu ya. Oke, dan satu lagi mungkin ini pasti Pak Dokter sama Mbak Dian setuju ya, kalau puasa itu membantu kita untuk membuat plan menurunkan program menurunkan berat badan. Benar ya ini ya? Benar. Selama memang pada saat berbuka dan sahurnya nggak mengkonsumsi dan menimbun kalori yang cukup banyak gitu dokter ya? Ya, tapi jangan lupa, kadang-kadang orang berpuasa nawaitu atau niatnya jadi bergeser. Jangan lupa, tadi di awal sudah disebutkan bahwa Al-Baqarah 183 tujuannya bukan berpuasalah kamu agar kamu berat badan ideal, tapi berpuasalah kamu agar kamu bertakwa. Itu kuncinya, Mas. Amin, siap Pak Dokter.
agar Insya dengan Allah. kita bertakwa, kalau kurus itu mah bonus gitu ya. Insya Allah, amin. Oke, sih, Oke, setuju. jadi itu benar banget ya. Jadi saya juga setuju bahwasanya selain untuk ibadah, ada banyak manfaat di balik berpuasa. Dan juga untuk kesehatan mental. Nah, itu gimana dokter? Kalau kesehatan mental, kalau berpuasa itu juga ada pengaruhnya ke sana ya? Benar, Mas. Jadi kalau kita ngomong tentang kesehatan mental, mungkin yang paling sering orang itu bicaranya tentang hormon stres ya. Hormon stres itu mungkin populer yang dikenal masyarakat umum itu adalah kortisol. Oke lah, kita anggap sederhana saja prosesnya. Bahwa sebenarnya pada waktu seseorang individu itu stres di bawah tekanan, ini sebenarnya bukan hanya stres di bawah tekanan psikis ya, kejiwaan, tapi juga misalnya habis aktivitas fisik berat ya. Itu juga hormon kortisol tadi akan semakin tinggi. Dan hormon kortisol itu kalau kelewat tinggi, itu yang menyebabkan sering berat badan akan naik, tekanan darah akan naik, kemudian itu bawaannya menjadi palpitasi atau detak jantung semakin kencang. Akibat detak jantung semakin kencang, aliran darah semakin cepat. Akibat aliran darah semakin kencang, semakin cepat, maka urinnya akan atau buang air kecil akan semakin sering dan orang akan dehidrasi. Dan itu juga hormon ini, hormon kortisol ini atau populer orang bilang ini hormon stres, itu bisa memancing emosi. Orang gampang tertrigger oleh emosi. Nah, karena itu gimana caranya supaya hormon kortisol tadi semakin rendah? Nah, ternyata hormon kortisol itu kalau terendah sekali juga nggak bagus. Kita juga sering lemah. Tapi jangan terlalu tinggi. Nah, ternyata dengan puasa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan melakukan olahraga, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, maka ternyata hormon kortisol itu semakin rendah. Dan itu menyebabkan orang lebih tenang. Nah, kita tahu selama 1 bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan emosi, menenangkan diri, bersabar, memperbanyak ibadah, dan itulah yang akan menggiring setelah 30 hari, hormon kortisol kita akan semakin rendah dan semakin terkontrol. Dan tadi pada gilirannya, dengan rendahnya hormon kortisol, maka pengaturan berat badan akan jauh lebih bagus. Jadi, puasalah. Maka bukan hanya fisik yang sehat, tapi mental juga insya Allah sehat, Mas. Masya Allah, luar biasa banget ya. Bonus dari berpuasa akan dapat berlimpah-limpah ya. Kesehatan Amin, fisik dapat, mental dapat, as long as niatnya bagus. Yang kedua, memang kita menjalani puasa itu dengan knowledge ya. Nah, ini salah satu knowledge yang memang dari Sobat PHR akan dapatkan. Kita langsung konsultasi dengan Pak Dokter. Oke, kalau aku sih yes, puasa, kesehatan fisik dan mental. Sekarang aku ke Mbak Dian. Mbak Dian itu seorang engineer ya, Sobat PHR. Ini Mbak Dian sangat terlihat anggun, tapi kalau dia lagi ke lapangan, dia sangat terlihat gahar dengan cover all-nya gitu ya. Wajib pakai helmet tuh. Lagi puasa pakai hijab, pakai helmet, apa nggak pusing tuh Mbak? Udahlah panas, terik, berdebu gitu ya. Ini aku akan sedikit lebay-lebay dikit lah ya, kalau kawan-kawan engineer ke lapangan tuh kan luar biasa nih. Mbak Dian, kalau dari kawan-kawan engineer, apakah selama bulan puasa stop ke lapangan atau enggak, Mbak Dian? Bisa sedikit sharing kegiatannya gimana, Mbak Dian, selama bulan puasa? Boleh, boleh, Mas. Jadi kalau misalkan di bulan puasa gitu ya, kembali lagi niat berpuasa ya, Mas ya. Tentunya kalau di lapangan pasti panas banget, Mas, terik gitu, apalagi di Pekanbaru ya, di Riau sini gitu ya. Pasti panas banget dan itu benar-benar menguji puasa kita ya, Mas ya. Kembali lagi bahwa niatan kita adalah berpuasa itu untuk ibadah gitu ya, sehingga seharusnya tidak memberatkan aktivitas kita sehari-hari seperti biasa. Jadi yang paling penting sebetulnya, Mas, kalau tips teman-teman yang kita sebagai senior engineer atau petroleum engineer ke lapangan, yang paling penting itu adalah jangan skip sahur dan percepat berbuka gitu ya. Jadi nutrisi dan juga cairan yang kita butuhkan itu tetap terjaga gitu ya, Mas ya. Jadi kita nggak lemes-lemes gitu selama di lapangan, walaupun panas. Tapi kembali lagi iman kita gitu ya. Jadi insya Allah asupan nutrisi dan juga cairan akan tercukupi jika kita tidak skip berbuka dan sahur gitu ya. Kemudian kita harus mengenali nih, Mas, tubuh kita sendiri gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Kemudian kita juga harus bisa, kalau misalnya kita merasa lemes atau sakit gitu ya, bukan lemes karena malas ya, tapi karena sakit. Jadi kita merasa ada sesuatu yang tidak sehat di dalam tubuh kita gitu ya. Kita harus mengenali gitu. Jadi kita bisa terapkan nih kalau di lapangan kan ada SSWA nih, Mas. Stop work authority, kemudian self stop work authority itu juga bisa kita terapkan saat kita melihat bukan hanya diri kita ya, tetapi rekan kita juga gitu ya.
Jadi kita lihat nih kalau ada rekan kita yang nggak sehat, ya udah kita stop aja. Kamu harus istirahat gitu ya. Jadi jangan segan atau jangan sungkan untuk melakukan itu. Nah, yang ketiga nih Mas yang paling penting. Bicara tadi tentang rekan kerja kan Mas. Kalau di lapangan itu kan kita nggak bakalan sendiri Mas. Kita pasti bersama teman-teman gitu ya. Bersama bapak-bapak juga yang di lokasi gitu. Jadi silaturahmi dan juga keseruan kita di lapangan, saling mengingatkan satu sama lain dan saling menghargai itu benar-benar membuat lingkungan kerja kita menjadi menyenangkan gitu, dan insya Allah itu tidak akan membuat kita merasa kok lama banget ya berbuka. Jangan ditunggu-tunggu deh waktu berbuka itu ya, tapi kita nikmati aja, kita jalani gitu ya dengan ikhlas, dan insya Allah semuanya walaupun panas terik insya Allah nggak apa-apa Mas. Toh kita di Indonesia ya, apalagi yang di Arab Saudi atau Timur Tengah sana pasti lebih panas dari di Indonesia. Itu aja sih Mas tips dari saya ya. Oke, dan terbukti ya Mbak Dian seorang engineer berpuasa tetap aktif ke lapangan tapi tanpa tetap glowing di sore hari ini ya. Jadi nggak tim males-males gitu ya, nggak tim lemes-lemes gitu ya. Oke, terima Terus ya. kasih Mbak Dian. Oke, tadi kan males-males, lemes-lemes kalau ke lapangan itu bisa terabaikan ya, karena memang kita Iya, kita bikin betul. trik, kita sama teman-teman malah malah sibuk mulai kita nanti mau buka apa gitu ya, atau kita malah menikmati apa namanya kegiatan kita di luar sehingga nggak berasa tiba-tiba udah mau beduk gitu ya, beduk maghrib gitu ya. Nah, kalau di kantor Betul. nih, di kantor itu kan lebih stagnan kondisinya ya, dengan kondisi mungkin kita juga apa ya, fresh air-nya juga udah sudah tidak sebanyak ketika di luar gitu kan. Kalau saya nggak salah kan kalau udara segarnya berkurang itu bisa menyebabkan ngantuk juga dokter gitu ya. Iya. Betul, betul, Benar betul. ya, asupan Betul. oksigen di otak itu mempengaruhi kita ngantuk. Udah lagi tuh puasa. Aku mau tanya sama Badian. Badian itu kalau lagi di kantor yang memang menjadi berbeda dengan di lapangan, tips and Iya. tricksnya apa? Iya Mas, jadi kalau di kantor bener banget tuh, apalagi AC-nya di PHR tuh kan dingin banget gitu ya. Jadi apa kalau jam-jam setelah istirahat siang tuh jam 1 sampai jam 3 itu mata tuh berat sekali memang, betul gitu ya. Jadi mungkin tipsnya dari saya itu Mas, jadi teman-teman karena masa sobat PHR ya, jadi di masa kita berpuasa sekarang ini pasti istirahat malam kita berkurang ya karena kita harus bangun untuk sahur gitu ya, apalagi saya kayak ibu-ibu gitu ya harus menyiapkan makan sahur untuk anak-anak. Jadi usahakan tidak begadang ya sobat PHR. Jadi perkirakanlah waktu tidur kita dengan baik gitu. Misalkan biasa tidur jam 10 ya dipercepat misalkan jam 9 supaya jam 3 bisa bangun untuk menyiapkan makanan. Jadi intinya istirahat malam, tidur yang cukup gitu ya supaya kita dapat beristirahat dengan waktu yang bisa bisa nyenyak gitu ya Mas ya. Jadi kita nggak kekurangan waktu tidur. Kemudian kita kan dikasih waktu tuh ya untuk istirahat sama kantor Mas jam 12 sampai jam 1. Nah, tips yang kedua adalah gunakan waktu istirahat sebijaksana mungkin. Jadi kita selain beribadah, sholat duhur gitu ya, setelah itu kita bisa napping ya Mas ya, istirahat 15 sampai 30 menit. Asalkan itu berkualitas, insya Allah bisa membuat kita lebih segar. Dan pada saat kita sholat, berwudu, itu udah enak banget sih rasanya gitu ya. Cuman ya itu, pada saat berwudu jangan dimanfaatin ya Mas. Gitu ya. Jangan Jadi curi-curi kesempatan ya. jangan Lumayan curi dapat setetes dua kesempatan. tetes. Betul, Iya. betul. Dan Oke. yang ketiga itu Mas, harus berolahraga ya Mas ya. Kita tetap berolahraga jadi badan kita tetap fit gitu ya selama selama kita berpuasa. Mungkin itu ya Mas 3 tips dari saya lah ya, cukup gitu. Oke, Mbak Dian, tipsnya juga lumayan baik ya dan bermanfaat juga. Nanti kita bisa coba semuanya tuh butuh strategi ya. Dan kedua tadi ada tips untuk Iya, kita tetap bisa tidur berkualitas walaupun itu susah gitu ya. Tapi nanti kita bisa coba ya sobat PHR. Dan juga satu lagi tadi olahraga. Dan kalau dari dokter sih utamanya adalah niat oke. ya. Jangan sampai niat itu mengaburkan semuanya gitu ya dokter ya. Kalau niatnya sudah kuat, insya Allah dimudahkan. Gitu sobat PHR. Mbak Dian, kalau di dunia migrasi itu kan safety itu kan yang paling utama gitu ya, suka dikenal dengan istilah safety first ya. Apapun itu pertamanya adalah safety. Selama kita Ramadan, kira-kira ada nggak kendala
sehingga aspek keselamatan itu memang akhirnya menjadi satu excuses dikarenakan kondisi Ramadan gitu ya. Misalnya nih, dikarenakan nampak lemah, letih, lunglai, lesu, loyo misalnya gitu ya. Kita nggak usah ngecek-ngecek sumur deh, biarin aja gitu ya. Ngalir seperti apa adanya, bisa gitu nggak? Atau memang ya udah nggak apa-apa, asal tetap safety dan tetap selamat bisa dilakukan. Nah, terhadap pemenuhan aspek safety selama di bulan Ramadan, apakah ini menjadi isu yang menjadi kendala, atau nanti malah tim-tim dari kawan-kawan engineer malah ada tips and trick tersendiri? Itu gimana Mbak Dian? Iya Mas, jadi memang kalau di PHR atau di dunia migas gitu ya, keselamatan itu nomor satu ya Mas ya. Harusnya sih tidak ada excuse ya, walaupun kita berpuasa sama dengan 11 bulan yang lain, kita harus tetap fokus dan mengutamakan keselamatan gitu ya. Jadi kalau di lapangan memang ada beberapa safeguard ya yang sudah dibentuk oleh PHR gitu ya. Seperti misalkan nih Mas, kalau kita driving ke lokasi, itu biasanya kan bapak-bapak itu sendiri gitu ya. Tapi sekarang itu ada body system namanya Mas. Jadi akan drive itu berdua. Jadi cuman yang satu nggak boleh tidur ya Mas. Yang satu itu membuat temannya itu saling menjaga satu sama lain, bukan yang satu ngedrive kemudian yang satu tidur. Itu konsep yang salah gitu. Itu contoh di lapangan. Nah, kalau di kantor, Mas, misalkan kita harus tetap fokus ya, seperti yang tadi ya, di kantor itu adem gitu ya, hawanya silir-silir gitu ya, kan itu membuat ngantuk. Tapi kita harus fokus tetap gitu ya. Jadi misalkan apa sih yang bisa dilakukan? Kita kan punya pekerjaan nih, punya list pekerjaan yang bisa kita prioritaskan. Itu ditulis Mas di pagi hari gitu. Jadi kita punya checklist pekerjaan-pekerjaan apa gitu ya. Kemudian tetap bekerja dengan tenang dan fokus. Kemudian sebelum bekerja, misalkan berangkat dari rumah, kita harus menanyakan ke diri kita sendiri, kita dalam keadaan yang sehat atau tidak ini ya. Karena kalau kayak sekarang kan kita bisa nih, karena masa pandemi nih Mas ya, di kantor itu harus tetap, di kantor dan di lapangan harus tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Dan kalau misalnya kita merasa nggak enak, kita bisa kok ngomong ke leader kita, dan leader kita kayaknya insya Allah semua leader di PHR kayaknya sudah sangat memahami ya dan menerima gitu kalau memang keselamatan adalah yang utama gitu. Jadi kalau memang nggak sehat ya kita SSWA tadi itu Mas. Dan kalau di kantor tipsnya lagi nih Mas, tips satu lagi boleh ya Mas ya? Jadi kalau di kantor kan nih ngetik-ngetik nih Mas, bosen ngeliatin komputer aja gitu ya, benda mati. Jadi kalau saya biasakan punya alarm setiap 1 jam Mas. Setiap 1 jam saya akan berdiri, kemudian hanya keliling hall, jalan di hall itu ya, 5 menit untuk take a break. Itu sangat penting Mas, supaya menghindari bertemu dengan dokter Mauli karena ergonomik. Itu aja Mas, terima kasih. Tips yang terakhir tadi oke banget tuh ya, ada alarm untuk nanti 1 jam sekali muter-muter. Kalau 1 jam sekali TikTokan boleh nggak ya? TikTokan kan lumayan juga tuh. Boleh. Dokter gimana? Kalau TikTokan boleh dokter? TikTokan. TikTokan takutnya akan mempengaruhi, nanti salah yang dibuka, salah lagi. Oh gitu, ya baik. Kalau TikTokan nanti kita bermasalah terhadap ini ya, teman-teman dari HC ya, Human Capital ya. Ini kerja atau mau ngartis nih gitu ya. Oke. Baiklah, tadi sudah ada tips dan triks dari Mbak Dian, ternyata memang related banget dengan yang disampaikan dokter tadi ya. Jadi sebenarnya Mbak Dian juga sudah implemented banget dan sudah aware dan notice banget bahwasanya puasa itu ya tidak menghalangi semuanya, kita tinggal membuat satu bentuk strategi ataupun kita mungkin bermain dengan mind kita gitu ya, sehingga kita bisa tetap smooth menjalankan aktivitas kita. Luar biasa. Nih saya akan balik lagi ke dokter Mauli Darman nih. Tadi kan kalau soal ngantuk tadi tipsnya sudah ada ya, 1 jam nanti bisa jalan-jalan atau pada saat rehat siang tidur yang berkualitas gitu. Nah, kalau lagi kalau sekarang nanya nih gini nih, kalau biar nggak lemes ya, karena tadi kan kita ada possibility dehydrate gitu ya, eh, sama nggak pusing tuh gimana dokter? Karena kan kalau isunya itu kalau biar nggak lemes banyak-banyak minum, pada saat sahur saya banyak-banyak minum, yang ada saya beser sampai jam 8 ya, malah nggak tenang, terus habis itu semuanya hilang ya karena udah keluar rilis. Terus kalau biar nggak pusing, apakah pusing itu juga faktor dari saya kekurangan cairan atau seperti apa?
Mangga dokter, mana tahu ada tips and triknya. Ya Mas, jadi puasa ini kan sebenarnya bukan barang baru ya, cuman dimodifikasi caranya yang kadang-kadang baru. Mungkin di luaran juga kita kenal ada namanya puasa keto, kemudian ada puasa green, macam-macam itu puasa. Tapi sebenarnya dalam agama Islam sendiri puasa itu bukan hal yang baru. Dan Rasulullah pun sudah mencontohkan. Jadi kalau kita mau coba ngutip saja salah satu hadis, saya suka ini hadis itu, hadis riwayat dari Baihaqi. Itu menyatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu berpuasa dengan cara yang sangat baik. Kenapa? Karena mereka itu bersahur, dan bersahur itu di akhir. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau berpuasa itu dia mengakhiri sahurnya. Jadi udah menjelang azan, dia baru melakukan sahur. Dan kemudian dia bersegera berbuka. Nah, kita sekarang contohnya sudah cukup indah dikasihkan oleh agama kita sudah menuntunnya bahwa segera berbuka. Jadi begitu Allahu Akbar, maghrib ya, bukan asar, segera ambil kurma, batalkan dulu. Kenapa? Itu pemulihan minum. Jadi kadang-kadang nanti kalau azan langsung berbuka ya kalau anak kecil dia bilang tadi udah azan asar, jadi dia berbuka ya. Tapi ini enggak nih. Jadi begitu azan maghrib segera berbuka, karena di dalam hadis riwayat Baihaqi tadi disebutkan Rasulullah itu punya sahabat dan sahabatnya itu berpuasa dengan cara yang sangat baik, di mana dia segera berbuka begitu sudah waktunya. Dan tadi dia mengakhiri sahur. Nah, kita suka kalau sahur itu daripada bangun besok pagi menjelang subuh bangun, udah malam sekalian aja habis tarawih jam 10 disahurin aja. Akibatnya apa? Proses pengosongan yang tadi memang diharapkan itu kelewat panjang atau berlebihan. Itu nanti bisa lemas keesokan harinya ya. Dan kemudian juga sebenarnya dalam contoh di Quran sendiri sudah dicontohkan. Sering tadi katanya, saya kalau habis buka puasa makan cendol, makan kolak, makan salah lauk, gorengan, empek ya, ini dari Prabu Muli ya, empek gitu ya, pindang ikan patin gitu. Kemudian itu kekenyangan, kemudian lemas. Nah itu sebenarnya ada contoh di Al-Quran itu sudah disebut. Jadi kalau kita mau menyitir sedikit itu di Al-A'raf 31 itu dikatakan makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Itu sudah ditekankan. Kemudian di akhir-akhir ini tenaga medis itu melihat kenapa sih orang kalau makan berlebihan sesudahnya habis kekenyangan mengapa lemas? Ternyata begitu kita makan banyak, maka kadar gula darah kita akan meningkat. Begitu kadar gula darah meningkat, maka tubuh akan memerintahkan hormon insulin untuk keluar. Begitu hormon insulin keluar, dia akan meminta gula-gula darah itu untuk ditarik dari peredaran darah untuk disimpan. Akibatnya apa? Kalau insulin terlalu banyak dikeluarkan, maka kadar gula darah tiba-tiba akan ngedrop. Begitu kadar darah kita akan ngedrop, itu yang timbulkan rasa lemas. Jadi sering kalau kita habis buka puasa berlebihan pada waktu menjelang sholat tarawih udah lemas aja. Karena proses untuk mengaktifasi insulin itu ya 1 jam sampai 2 jam. Mungkin Mas Ari ingat tuh, kenapa sih kalau medical check up gula darahnya 2 kali, 1 puasa dan kemudian 2 jam ya. Nah karena itu di situ melihat respon daripada insulin. Nah ini juga, jadi kalau pada waktu berbuka puasa menghindari sholat tarawih yang mungkin 1 jam 2 jam kemudian akan dilaksanakan, makanya jangan besar dulu dah. Makanan sekadarnya, minuman yang manis-manis sekedar untuk membatalkan, kemudian sholat maghrib, kemudian minum lagi, kemudian baru makan besar nanti sesudah sholat isya atau sholat tarawih. Itu juga mencegah penurunan yang mendadak daripada kadar gula darah yang bikin kita lemah. Dan tadi pastikan harus banyak protein. Kenapa? Karena protein sifatnya mengganti sel-sel kita yang rusak selama berpuasa. Dan juga jangan lupa pastikan banyak serat. Banyak makan sayur, banyak makan buah. Gunanya apa sih selain pada kandungan nutrisi? Gunanya sayur dan buah itu banyak serat. Dan serat itu akan memberi rasa kenyang lebih lama. Jadi kalau pada sahur kita mengkonsumsi sayur, mengkonsumsi buah, maka rasa kenyangnya akan terasa lebih lama. Biasanya jam 8 udah mulai di bagian perut, ini bisa tertunda ya. Dan tadi setuju dengan yang disampaikan Mas Ari juga, bahwa minum saya kalau kebanyakan nanti besar, sebentar-bentar kencing. Nah itu yang tadi kita bilang, atur strategi. Kebutuhan cairan yang sekitar 2000 ml atau 2 liter, atau mungkin gampangnya 8 gelas sehari semalam, itu nggak bisa dikurang-kurangin Mas. Termasuk pada waktu bulan puasa. Yang perlu diatur adalah strateginya. Mungkin pada waktu buka puasa kita minum 2 gelas. Sesudah itu sholat maghrib, kemudian kita minum 1-2 gelas. Kemudian bersiap-siap mau isya, kita minum 2 gelas. Pulang dari isya 2 gelas, dan pada waktu sahur kita minum 2 gelas. Maka kebutuhan yang 8 gelas tetap terpenuhi.
Kenapa? Karena kalau sirkulasi darah, jumlah cairan yang kita asup atau kita minum berkurang, maka nanti akan menyebabkan pengentalan cairan darah juga akan semakin kental, dan itu menyebabkan kita sirkulasi juga akan terganggu. Dan tadi saya setuju tuh dengan saran Mbak Dian, tidur harus cukup, Mas. Tapi memang kebutuhan individu berbeda-beda. Ada yang tidurnya 4 jam sudah cukup, tapi rata-rata kita pakai angka tidur sehat itu 6 sampai 8 jam. Tadi bahwa bisa pada mungkin malam kita hanya bisa tidur efektif itu cuma 5 jam. Gimana nih yang 3 jam? Tadi strateginya bisa pakai napping, ya. Kemudian bisa di tengah hari kita istirahat, pulang kantor mungkin sebelum Mbak Dian sibuk mulai dengan talenannya, ngambil waktu 1 jam dulu Mbak Dian buka coverallnya, istirahat dulu, ya. Dan itu bisa secara akumulatif 6 sampai 8 jam itu bisa terpenuhi. Tapi menarik itu tadi. Saya mau ingatkan yang napping ya. Ada penelitian kelompok NASA bahwa pernah dilakukan penelitian selama 200 jam, Mas, orang nggak tidur, tapi boleh melakukan napping setiap 6 jam dia disuruh tidur sekitar 15 sampai 20 menit. Ternyata selama 200 jam kemampuan mereka fokus mereka tetap terjamin. Artinya apa? Napping pilihan yang bagus apabila kebutuhan tidur tidak bisa kita penuhi, Mas. Itu Mas beberapa tipnya. Luar biasa, udah banyak banget ya tuh Sobat PHR, dicatat ya, karena ini ilmiah banget ya, ini dari sisi medical banget, dan memang tadi juga relate banget dengan beberapa hadis yang memang sudah menjanjikan bahwasanya puasa itu akan sehat gitu ya, dan juga tadi sudah diulas dengan sangat baik oleh Pak Dokter. Insya Allah besok kalau udah tahu tips and triknya nanti badannya makin seger pada saat puasa ya. Jadi jangan dibalik. Pada saat buka cuma 2 gelas, pada saat sahur 6 gelas. Wah, repot ya. Oke. Baiklah, dokter, kalau tadi sudah diomongin masalah lemas, pusing dan sebagainya. Di sekarang, untuk membuat bugar selama berpuasa, kita masih boleh berolahraga nggak, dokter? Iya, ini juga hal yang sering ditanya nih. Kalau pada waktu puasa dicari justifikasi nih supaya nggak berolahraga. Jangankan waktu puasa, di luar puasa aja kalau ada justifikasi, dok katanya kalau sering berolahraga nggak bagus ya dok, timunan asam laktat. Pokoknya kalau ada usaha untuk tidak berolahraga, orang cari dalilnya gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, olahraga itu diperlukan ya, termasuk pada waktu bulan puasa masih boleh, masih boleh. Kenapa? Karena salah satu fungsi olahraga atau salah banyaknya fungsi olahraga yang paling gampang itu relaksasi. Kita perlu kekuatan otot supaya bisa kita tegak ya. Tapi kita harus melakukan olahraga selama berpuasa itu dengan menerapkan strategi yang tepat. Ada 3 hal yang perlu kita ingat, ya. Jadi kalau di Pertamina LTI, zero LTI, ya, ada zero LTI. Di olahraga ada 3 hal juga yang perlu kita antisipasi. Yang pertama pemilihan waktunya. Kapan sih olahraga yang paling tepat? Itu kira-kira mau menjelang buka 1 jam atau 1,5 jam menjelang berbuka puasa, itu olahraga yang paling bagus. Jangan di jam 12, nanti dehidrasi, bingung mau ngapain, mau minum belum waktunya. Kemudian lamanya berapa lama? Yang ideal itu 30 sampai dengan 60 menit ya. Jadi sekitar setengah jam sampai 1 jam itu sudah cukup. Dan yang ketiga, intensitasnya. Nah, jangan pula olahraga terlalu berat atau juga jangan olahraga yang hanya seperti tidak berolahraga. Gimana caranya? Ini ada satu rahasia. Bukan rahasia sih sebenarnya. Ada penelitian. Kita pakai rumus denyut nadi latihan. Pernah dengar lah ya? Ya. Jadi mungkin kita sering dengar, tapi mungkin implementasinya jarang kita pakai. Gimana sih cara menerapkannya? Denyut nadi latihan itu rumusnya sederhana. 220 dikurang usia kita dikali dengan target yang mau kita capai. Contoh nih, kita misalkan kalau saya ngakunya usia saya 20 tahun, orang nggak percaya, katanya fitnah di bulan Ramadan. Ya, jadi saya nggak ngaku-ngaku lah 20 tahun. Kalau saya bilang 60 tahun juga bohong, belum sampai ke sana, harusnya sudah pensiun. Oke, kita ngambil jalan tengahnya saja, ya, damai kita. Tadi katanya untuk mempengaruhi kortisol supaya berimbang, kita tenang, damai. Kita anggaplah usia saya 40 tahun. Jadi kalau kita pakai tadi rumusnya 220 dikurang 40 tahun, itu artinya 180. Nah, tujuan olahraga kita gimana? Kalau tujuan olahraga kita hanya untuk relaksasi, untuk memperbaiki sirkulasi, faktor pengkalinya cukup dikali dengan 50%. Artinya apa? 180 kali 50% artinya sekitar 90 kali per menit denyut nadinya. Jadi kalau kita berjalan santai, kita raba denyut nadi, tak selama 1 menit itu sudah tercapai 90, itu berarti itu yang dipertahankan. Oh, saya mau lebih lagi. Oh, oke. Berarti apa? Faktor pengkalinya boleh dikali dengan faktor pengkali 60 sampai dengan 70. Itu yang kita katakan intensitas sedang.
Selama puasa mungkin kita nggak mengharapkan faktor pengkalinya 80% atau 100% ya, nggak usah. Tujuan kita itu hanya untuk memperbaiki, untuk relaksasi, dan untuk memperlancar sirkulasi. Jadi pertanyaan tadi, apakah olahraga perlu? Apakah olahraga boleh selama bulan puasa? Jawabannya simple, boleh dan harus. Cuma strategi yang tadi harus diingat, kapan saat yang tepat, berapa lama, dan yang terakhir, intensitasnya, Mas. Oke. Oke, luar biasa ya. Jadi olahraga tetap diperlukan, tapi kita juga tetap dengan strategi ya. Dan juga tadi ada rumusan 220 dikurangin usia dikalikan target yang akan dicapai, tapi 50% aja gitu ya dokter ya. Oke, Iya. Mbak Dian, ini agak sedikit singkat nih pertanyaan selanjutnya karena memang waktu kita terbatas, tapi nanti tetap akan dibacakan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan karena luar biasa ini atensinya sudah ada sekitar 30-an lebih penanya nih, tapi nanti tim akan memilih 5 pertanyaan terbaik dan beberapa pertanyaan akan langsung disampaikan dan akan dijawab oleh narasumber. Mbak Dian, kalau Mbak Dian sendiri olahraganya apa dan kapan? Ayo Mbak Dian. Makasih Mas. Jadi memang kalau saya tuh olahraganya dari dulu memang suka banget sama Zumba atau aerobik ya. Kemudian juga sekarang lagi hobi yoga juga nih Mas. Jadi balance antara kardio dan juga yoganya gitu ya. Jadi memang sekarang saya olahraganya kurang lebih 4 kali dalam seminggu Mas. Jadi balance gitu antara Zumba dan juga yoga. Dan memang betul tuh. Jadi olahraga yang harus kita lakukan itu disesuaikan dengan kondisi fisik ya Mas. Dan lakukan olahraga yang biasa kita lakukan sebelum puasa. Jangan tiba-tiba puasa karena dokter Mauli bilang olahraga dong. Kemudian olahraganya maraton tuh lari sampai 100 km. Nah, itu kan nggak boleh juga gitu ya, Mas. Jadi, lakukan olahraga yang seperti biasa kita lakukan sih, Mas. Kalau saya frekuensinya, insya Allah 4 kali dalam seminggu, insya Allah olahraga, Mas. Karena olahraga itu bisa membuat kita bahagia juga, Mas. Apalagi kalau Zumba ya. Betul, jadi ada enzim bahagia yang kita dapatkan ketika kita berolahraga ya. Oke, ini pertanyaan ke-10 untuk narasumber saya, ini untuk keduanya. Saya minta dijawab dengan singkat saja, biar tetap produktif saat ngantor. Nih, lagi-lagi tips and trick, kita tetap produktif. Whatever segalanya tentang puasa, tetap kita jalani, udah strategi, tapi tetap produktif. Jangan sampai ketika bulan Ramadan, ternyata kita tidak cukup produktif. Saya mulai dari dokter dulu deh, gimana dokter? Ya, yang tadi sebenarnya yang singkatnya bahwa tadi tipsnya sudah banyak. Itu bagian daripada kalau tubuh kita sehat, kita bugar, tentu kita akan lebih produktif ya. Tapi kemudian juga gimana sih dengan beban kerja atau workload yang mungkin tidak bisa kita manage dengan baik. Nah, kita harus membuatnya skala prioritas. Mana nih yang harus didahulukan, mana yang kemudian bisa dibelakangkan. Kemudian tadi saya setuju di bagian depan Mbak Dia juga menyebutkan harus ada komunikasi, baik itu kepada leader maupun kepada anggota tim. Nah, pada tujuan akhirnya, apapun yang produktivitas yang kita lakukan itu adalah teamwork kita. Kita ada satu, we are one ya katanya ya. Jadi ayo kita melakukan bersama-sama, kita diskusi dengan leader. Kalau memang bebannya terlalu besar, mungkin leader bisa melihat, oh ini mungkin dibagi. Atau kita bisa sharing dengan kawan-kawan yang lain. Dan yang tadi, jangan lupa tubuh kita sendiri sebenarnya sebagai makhluk hidup itu mengenal adanya circadian cycle atau siklus circadian. Kita perlu ingat ada pada pada waktu-waktu tertentu metabolisme kita itu rendah. Contoh yang paling khas itu adalah antara jam 2 sampai jam 4. Itu juga kalau kita lihat penelitian, angka kecelakaan itu paling sering terjadi antara jam 2 sampai jam 4. Artinya apa? Kalau pada orang tua, jam 2, jam 4 siang lah paling beresiko. Pada anak muda, jam 2 sampai jam 4 tengah malam lah itu paling beresiko. Kenapa? Circadian cycle menyatakan itu metabolisme paling rendah, kewaspadaan kita paling rendah, fokus kita paling rendah. Kaitannya ke produktivitas apa? Maka hindarilah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang safety sensitive work pada jam tersebut. Artinya apa? Kalau merupakan baru, maka jam 2, jam 4 jangan ditempuh walaupun lewat jalan tol. Jadi hindari safety sensitive pada jam-jam tadi. Itu Mas, untuk produktivitas kita. Akan tetap produktif dikarenakan kita akan mengoptimalkan di jam-jam yang memang kita bisa lebih power ya. Dan juga mungkin agak hati-hati kalau mendengar azan di saat jam 4. Ya, itu belum maghrib, itu masih asar gitu ya. Oke, Mbak Dian, tadi saya tanya juga terakhir, agar produktif bekerja, apa nih? Saya minta singkat aja dari Mbak Dian. Ya, tadi udah banyak ya Mas ya. Jadi istirahat. Yang pertama niat puasa Mas, istirahat, asupan gizi dan cairan. Kemudian kita harus tetap berolahraga ya.
jangan malas-malasan gitu ya. Kemudian yang terakhir Mas, menurut saya yang paling penting adalah kelola stres dan jangan lupa bahagia Mas. Karena bahagia itu penting. Bahagia itu membuat kita bisa menjadi sehat. Gitu aja sih Mas. Oke, mantap, luar biasa sekali ya. Jadi memang semuanya sudah terkorelasi dengan baik, saling terkait, dan intinya kalau kita jalankan, insya Allah puasanya lebih baik, Ramadan dapat pahala, detoxnya pun dapat gitu ya. Oke, saya akan masuk segmen kedua, walaupun waktu kita terbatas Q&A, tapi sudah ada sangat banyak penanya, ini luar biasa. Terima kasih, Masya Allah. Ini penanyanya udah sama kayak jumlah yang nonton, jadi kayaknya masing-masing orang itu nanya. Saya udah dapatkan 3 pertanyaan. Saya akan bikin panel saja ya. Saya akan sebutkan penanyanya, nanti akan dijawab langsung dari Mbak Dian atau dokter ya. Karena masalah waktu nih. Ya, pertanyaan pertama itu dari Bams Kurniawan. Dokter, puasa kan untuk proses detoksifikasi. Lalu bagaimana dengan penderita COVID? Oke, pertanyaannya. Ditahan dulu ya dokter. Yang kedua, dokter gimana caranya mengatasi mual saat berbuka puasa setelah seharian berpuasa. Jadi saat mengatasi mual saat buka puasa. Buka dia malah mual nih dokter ya. 2 pertanyaan untuk dokter, 1 untuk Mbak Dian, tapi nanti di keep dulu. Pertanyaannya adalah, oh ya, yang tadi yang mual tadi dari Cicits ya, dari Cicits. Nah, ini dari @amisari17. Mbak Dian, gimana nih kalau di kantor ataupun di lapangan ada teman kantor yang nggak berpuasa? Toleransinya bagaimana? Oke, pertanyaan ke dokter dulu, ada 2 pertanyaan, mohon dijawab dengan singkat dan padat dokter, silakan. Oke, ya. Jadi pertanyaan tadi apakah orang COVID boleh berpuasa apa enggak? Yang pertama. Jadi sama dengan penyakit-penyakit yang lain, situasi COVID juga berbeda-beda. Ada COVID, kita tahu kan ada COVID yang tanpa gejala, ya orangnya bagus-bagus aja. Ada COVID yang ringan, sedang dan berat. Nah tentu kita tadi saya bilang, jadi kondisi seseorang itu menentukan apakah dia boleh berpuasa atau tidak. Kalau dia seandainya dia COVID dengan tanpa simptom, tanpa gejala, kemudian kondisinya baik-baik saja, mungkin nggak ada masalah kalau dia akan berpuasa. Kita akan lihat situasi. Tapi begitu dia COVID-nya berat, sesak napas, batuk-batuk, bahkan mungkin ada yang sampai keluar darah, menggigil, tentu puasa bukan pilihan untuk dia. Jadi kondisi seseorang akan mempengaruhi pilihannya. Dan yang kedua, gimana nih kalau puasa tapi kondisi mempengaruhi dokter ya, gitu ya? Iya, jadi level COVID itu beda-beda. Ada yang no simptom, silakan aja, ya. Oke. Kemudian tadi, gimana nih kalau yang mual pada saat berbuka puasa? Mual. Jadi kalau mual, gimana nih kalau habis buka puasa? Coba ngelihat dulu review nih menu buka puasanya. Jangan-jangan porsinya yang berlebihan. Akibatnya apa? Makan banyak, cairan enzim lambung dikeluarkan jadi lebih banyak, asam lambung lebih banyak, ya tentu mual. Itu satu. Kemudian jenis makanannya, apa mungkin jangan-jangan empe-empe ada cuka di sana, itu menyebabkan asam lambung ditambah asam cuka juga semakin berlebihan. Atau kemudian makanan belum apa-apa, belum kurma, tapi langsung makanan berat. Saluran cerna yang tadinya sedang istirahat tiba-tiba dibrondolin sebanyak-banyaknya makanan, ya kalang kabut dia juga akhirnya juga akan mual. Jadi sebenarnya coba lihat tadi saya bilang di Al-Araf 31 juga sudah kita kutip, makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Karena tuntunannya sudah indah dan bagus, coba dilakukan seperti itu. Tapi kalau sudah dilakukan seperti itu masih juga ada keluhan mual muntah, ayo hubungi dokter. Jangan-jangan ada gangguan di saluran cerna yang harus di treatment lebih lanjut. Oke, berarti ada trigger lain ya. Dan memang kalau triggernya itu kita sudah ketahui, tolong dihindari. Kalau memang adalah penyakit, hubungi Pak Dokter, gitu ya. Oke, tadi pertanyaan untuk Mbak Dian, sudah tahu pertanyaannya? Mangga Mbak Dian, silakan. Dan tahu Mas, jadi alhamdulillah ya di tempat saya kebetulan di tim kami itu memang Bhinneka Tunggal Ika Mas ya, tidak hanya Muslim aja, ya, teman-teman yang tidak berpuasa pun sangat menghargai ya. Jadi toleransi itu di kantor dan di lapangan tuh sangat luar biasa gitu. Kalau di kantor mungkin teman-teman yang tidak berpuasa mereka tidak makan dan minum gitu di depan kita gitu karena memang sangat menghargai kita ya, yang Muslim yang sedang berpuasa gitu. Apalagi kalau misalnya kebetulan leader saya juga tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya ngelihat saya gitu Mas, jadi jam 3:30 atau jam 4 masih di kantor, itu ditanya gitu, Mbak Dian kok masih di kantor ya gitu, bukannya harus cari takjil untuk persiapan berbuka gitu. Jadi sebegitu tingginya toleransi kita ya, baik di lapangan ataupun di kantor gitu. Saya rasa tidak ada halangan ya untuk kita saling menghargai satu sama lain gitu. Itu aja sih Mas mungkin ya.
Oke, Mbak Dian, luar biasa ya. Jadi toleransi itu ada, jadi kita juga nggak menggoyahkan iman kita. Ini juga saya mau share ya, bahkan teman saya yang memang akidahnya berbeda dengan kita ya, bukan seorang muslim, malah ikutan puasa, bahkan mendekati full. Lebih dikarenakan dia merasa vibe-nya itu adalah Ramadan dan dia mengetahui manfaat dari kesehatan atas Betul. puasa. Jadi ini true story ya. Jadi ada rekan yang memang beragama Hindu, malah dia ikutan aktif berpuasa hampir 1 bulan komplit. Itu luar biasa, Masya Allah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Ini kita masih dikasih waktu, Alhamdulillah, tapi waktu kita juga masih cukup. Ini luar biasa sekali nih, Sobat PHR, pada ngikutin terus. Ini dari Shalita Surai, ya. Shalita Surai, dokter, untuk ibu bekerja yang hamil dan menyusui. Bekerja, hamil, menyusui. Apakah aman untuk berpuasa? Silakan, dokter. Iya, jadi siapa tadi Mas? Mbak? Dari Ibu Shalita. Ibu Shalita. Mbak Bu Shalita. Jadi tadi yang saya sampaikan, tadi di depan juga sempat kita kutip bahwa kondisi seseorang itu akan mempengaruhi kebutuhan dia boleh atau tidaknya puasa. Kalau dia kehamilannya misalnya di triwulan kedua, artinya bulan kalau jadi triwulan pertama, 3 bulan pertama, 3 bulan akhir, kalau hamil itu berbahaya. Jadi harus konsultasi dengan dokter. Demikian juga pada waktu menyusui. Dan ajaran agama kita juga memperbolehkan orang-orang yang hamil dan menyusui untuk berbuka, ya kan? Jadi kita lihat situasinya case by case. Ada orang yang berpuasa, kemudian air susunya berkurang. Tentu itu bukan pilihan, karena si bayi, anaknya punya hak dari seorang ibu. Jadi apabila kita berpuasa di satu pihak, kemudian kita menahan hak orang lain, dalam hal ini bayi kita, itu juga bukan pilihan dalam agama kita. Jadi kita akan melihatnya case by case. Kalau ada juga orang yang air susunya begitu banyaknya, dia berpuasa nggak mempengaruhi, itu monggo. Jadi tadi sama dengan jawaban yang tadi, bahwa case by case situasi individu akan mempengaruhi keputusannya boleh tidaknya berpuasa. Oke, jadi jawabannya tetap kondisional ya. Pada saat memang di fase yang memang lebih aman, kondisi fisik pun baik, niatnya pun luar biasa kuat, Silahkan. itu bisa berpuasa. Dokter, pertanyaan menarik banget nih dari Amzol Ahmad. Pertanyaannya, bagaimana penggunaan obat diet saat berpuasa? Nih banyak banget nih kaum-kaum oportunis, mau kurus 10 kilo ya kan? Berpuasa pakai obat diet. Nah, gimana tuh dokter? Ayo dokter. Ya, saya jadi menarik nih. Saya mau ngambilnya tomnya Mbak Dian nih. Jadi yang penting niatnya, Mas. Jadi inna amalu biniat katanya. Segala sesuatu itu diukur oleh niat. Jadi kalau kita bulan Ramadan ini, ayo niatnya tadi disampaikan oleh Mas Ari di depan bahwa agar kita bertakwa ya. Yang bonus-bonus jangan didepankan lah. Bonus-bonus kesekian ya. Nah, jadi ke pertanyaannya gimana nih kalau mengkonsumsi obat diet? Saya nggak tahu obat diet yang dimaksud itu apa ya. Ada obat diet yang cara bekerjanya dengan menekan sistem saraf yang menyebabkan rasa lapar hilang. Ya oke, itu mungkin nggak ada akibatkan dia jadi tidak selera makan. Kemudian ada obat diet yang kemudian caranya dengan membuat dia mules supaya keluar cairan lebih banyak, ya, dan itu akan berbahaya terjadi dehidrasi. Nah, kalau pertanyaan tadi nggak cukup spesifik obat diet yang dimaksud apa, tapi mungkin harus hati-hati. Jadi jangan sampai pilihannya nanti obat diet yang menyebabkan pengeluarannya banyak, salah satunya cairan jadi banyak keluar, turunnya berat badan bukan lemak yang hilang, tapi cairan yang hilang. Hati-hati, diet turunnya berat badan karena cairan yang hilang, maka nanti pada sudah 1 bulan atau sudah obat itu dihentikan, dia minum banyak, maka mekar kembali. Jadi mungkin kalau tadi Bapak yang bertanya, kalau bisa obatnya kita konsultasikan, kita coba lihat secara case by case detail, obatnya apa, cara kerjanya apa, sebelum kita memutuskan. Tadi kita takut dengan puasa sudah menyebabkan penurunan berat badan, selama puasanya benar ya, kemudian ditambah lagi dengan obat diet terjadinya penurunan berat badan, takutnya bukan berat badan ideal yang tercapai, tapi underweight atau kaheksia atau kurus, ceking. Itu tentu bukan pilihan kita. Kasihan baju barunya nanti kendor pada waktu lebaran nanti. Oke, baiklah ya. Jadi untuk penanya terakhir dari Pak Amzol, jadi luruskan niat Anda sama baca-baca itu obat diet yang dipakai apaan gitu ya. Kalau seandainya memang masih aman-aman saja, niatnya juga nggak terganggu, mangga silakan gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ini penanyanya, Masya Allah banyak banget. Ini beneran ya, saya nggak peres ya. Karena penanyanya itu udah sekitar melebihi dari yang nonton ini. Jadi lihat, nanya, ya kalau ada kegiatan, dia live atau lanjut. Ini luar biasa, masih mengikuti sampai akhir. Terima kasih sekali lagi, saya akan coba recap lagi
pemenang ya. Pemenangnya itu tadi yang penanya terbaik ada @bams_kurniawan, ada @amisari17, ada @cicits, ada @shalita surai, dan ada juga @amzol ahmad. Para penanya terbaik akan dihubungi oleh tim Komrel kami. Silakan cek di DM-nya ya, jangan diblok ya IG PHR, kalau nggak salah sendiri. Mungkin gitu ya. Baiklah, Sobat PHR, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom komen, luar biasa, yang sudah memberikan like-nya juga. Sangat menarik obrolan kita, bahwasanya OOTD ini juga membagikan ilmu, nggak hanya tentang ini ya. Jadi nanti kita akan ada lagi episode-episode berikutnya, nanti akan lanjut ke episode 13. Oke, untuk sobat PHR yang terpilih sebagai pemenang, selamat, akan di direct message dari tim Instagram PHR, dan juga untuk hadiahnya akan segera dieksekusi ya, jangan sampai lewat lebaran ya, tolong ya panitia ya. Ini untuk THR lumayan ya. Terima kasih Dokter Tambah. Mauli Darman, terima kasih Mbak Dian, terima kasih Sobat PHR semuanya ya. Saya juga sebagai moderator yang memang bekerjanya itu udah jam-jam kritis, mohon maaf kalau ada salah-salah, nggak ngebaca komen-komennya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa nanti akan kita bertemu lagi di OOTD selanjutnya, dan di situ nanti kita akan ngomongin masalah tips mudik, karena udah mau lebaran ya, puasa udah selesai, mau lebaran, tips mudik. Jangan lupa follow Instagram kita @phrpertamina biar gak ketinggalan update seputar PHR. Termasuk tadi ada yang nanyain masalah lagi buka lowongan nggak loker gitu ya. Lagi ada tapi cek langsung ya, tapi nggak di sini. Di sini mungkin bisa langsung di web resmi Pertamina. Oke, sampai jumpa di OTD selanjutnya dengan tema tips mudik, dan juga follow Instagram kami, ikuti informasinya. Kami akan terus memberikan sharing kepada Anda, karena sharing adalah caring. Sharing is caring. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya off kan ya.